Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salah satu tujuan penting dari ibadah kurban adalah menghilangkan sifat tamak, rakus, loba terhadap harta. Ada sebuah penjelasan penting berkaitan dengan ini dari Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Hakim bin Hizam, diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Hakim menceritakan sendiri apa yang dialaminya bersama Rasulullah SAW. Dia sering meminta sesuatu kepada Nabi. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani. Suatu ketika saya meminta pada Rasulullah SAW sesuatu, Rasul memberikannya. Summa sa'altuhu, kemudian di kesempatan lain saya minta lagi sesuatu, fa'a'tani, Rasul juga memberinya. Summa qala li, kemudian Rasul menasihatiku, katanya, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulun, sesungguhnya harta ini adalah indah, manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Siapa yang mengambilnya dengan segenap kedermawanan, dia pasti diberkati untuknya dalam harta itu. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fi. Dan siapa yang mengambilnya dengan segenap kelobaan, dengan segenap ketamaan diri, kerakusan, dia tidak akan diberkati untuknya dalam harta itu. Kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'u. Dia itu seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Summa qultu, kata Hakim, kemudian saya berkata, setelah dinasihati oleh Nabi tadi itu, saya sadar, katanya. Kemudian saya katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka hatta ufariqad dunya. Saya tidak akan mengurangi hak seseorang. Saya tidak akan lagi minta pada seseorang apapun setelah nasihat engkau ini sampai saya meninggal. Jadi dia sadar bahwa dia sudah merepotkan orang lain, malahan membuat orang lain berkurang haknya. Saya tidak akan lakukan itu lagi, ya Rasulullah. Saya tidak akan minta-minta lagi.
hatta fariqad dunya, sampai saya meninggal dunia. Fakana Abu Bakrin yad'u hakiman, pernah di masa berikutnya setelah Rasulullah meninggal, Khalifah Abu Bakar mengundang hakim liyu'tiyahul ata, untuk diberikan kepadanya sesuatu, faya'ba ayyaqbala minhu syai'an, namun hakim tidak mau datang, dia tidak mau menerima sesuatu pun dari orang lain, sebagaimana dia sudah katakan kepada Rasulullah SAW. Summa inna Umar da'ahu fa'aba ayyaqbala minhu. Umar juga pernah di masa kekhalifahannya mengundangnya, memanggilnya untuk diberikan sesuatu, tapi dia tidak datang. Dia tidak mau mengambil apa yang mau diberikan oleh Umar itu. Summa qala Umar, kemudian Umar berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, inni u'ridu alaihi haqqahu alladhi qasama Allahu lahu, kata Umar, saya sudah sediakan untuknya, untuk hakim ini, haknya, alladhi qasama Allahu lahu minal fai'i, yang Allah sudah bagikan, tetapkan untuknya dari fai'. Tetapi katanya di situ, faya'ba ayyakhudahu, tapi dia tidak mau mengambilnya, dia enggan, tidak mau mengambilnya. Falam arza ahadam minan nasi syai'an ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Maka hakim ini tidak mau mengambil, meminta sesuatu dari seseorang pun setelah mendengar nasihat Rasulullah SAW sebelumnya itu, sampai dia meninggal. Ada beberapa penjelasan penting dari hadis ini yang bisa kita ambil dalam rangka menjelaskan bagaimana caranya kita menghilangkan sifat begitu ingin, bahkan tamak, loba, begitu tergantung atau menjadi budaknya harta, berdasarkan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada hakim dalam riwayat di atas. Jadi ini kita bisa sebut sebagai cara yang efektif untuk menghilangkan sifat tamak, sifat loba, sifat rakus terhadap harta. Sesuai dengan nasihat Rasulullah SAW kepada hakim di dalam hadis tersebut, ketika menasihati hakim, Rasulullah menyebutkan bahwa kita, seseorang manusia itu mesti memahami hakikat dari harta. Apalagi ada bagian-bagian tertentu dari harta itu yang membuat seseorang kemudian bisa lupa diri. Di dalam hadis itu disebutkan, ya hakim, wahai hakim, sadarilah, kamu jangan minta-minta terus, tidak baik untukmu. Kata Rasulullah SAW, inna hadzal mala, untuk kamu ketahui harta itu ada dua sifat yang melekat padanya yang membuat manusia bisa lupa diri, yaitu khadirun, hulun. Dia itu indah, dia itu menyenangkan dipandang, mempesona. Kamu bisa tidak tidur ketika melihat keindahannya, kecantikannya,
pesonanya, dia berbentuk apa, dia bisa mendatangkan apa, dia bisa membuatmu bagaimana. Sungguh menakjubkan. Hati-hati itu, hai hakim. Harta itu indah, harta itu mempesona. Dia membuat kamu tidak bosan untuk menatapnya. Kemudian hulun, harta itu manis, kekayaan itu manis, gelimang kemewahan itu manis. Lidahmu, dirimu tidak akan pernah bosan mengecapnya, merasakannya, menelannya. Jadi dia mempunyai karakter membuatmu terlena karena begitu manis, begitu nikmat untuk ditelan, dicicip, dirasakan. Itu yang pertama. Jadi menyadari bahwasanya di antara sisi yang perlu diwaspadai dalam harta ini adalah dia itu menyenangkan dipandang, ditelan, dinikmati, dan lain sebagainya. Itu akan membuat manusia bisa lupa waktu, lupa teman, lupa diri, lupa saudara, lupa tujuan, bisa lupa segalanya. Karena dia bisa tenggelam di dalam kekayaan, di dalam harta itu. Dia bisa mencampakkan dirinya, dia bisa mencampakkan saudaranya, bisa mencampakkan kampungnya, bisa segala macam. Dia tiada lain hanya untuk harta. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, perhatikan bagaimana caramu mendapatkan harta itu. Cari dengan, dapatkan dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan di situ. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin buriqa lahu fi. Siapa yang mencari, bekerja untuk mendapatkan harta itu dengan segenap keberkahan, dengan segenap kedermawanan diri, memperhatikan segala ketentuan berkaitan dengan mendapatkan harta dari Allah. Dia mencari harta bukan untuk dijadikan sebagai tujuan. Bisa khawati nafsin, dengan segenap kedermawanan diri, buriqalahu fi. Dia pasti mendapatkan berkah dari harta itu. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fi. Dan siapa yang bekerja untuk mendapatkannya, mencarinya, berusaha keras memilikinya dengan segenap kelobaan diri, kerakusan, tujuan-tujuan yang tidak benar untuk pamer, untuk kejahatan dan lain sebagainya, lam yubarik lahu fi. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari harta itu. Tiada maknanya. Kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW, dia itu seperti orang yang makan, mencoba menikmati makanan, tetapi dia tidak kenyang. Dia seperti menelan sampah saja, tidak mengenyangkan, tidak mengantarkannya kepada tujuan makan itu. Kalladhi ya'kulu wa la yashba. Jadi orang yang ingin membongkar, membuang, mencampakkan sejauh-jauhnya sikap loba, rakus, tamak terhadap harta, yang kemudian dia itu diperbudaknya. Perhatikan cara mendapatkan, carilah dengan cara bisa khawati nafsin, dengan cara yang benar, dengan sikap penuh kedermawaan,
yang ujungnya nanti mau berbagi, menggunakan sebaik-baiknya, burikalahu fi. Di situ akan didatangkan keberkatan. Dia tidak akan diperbudak oleh harta itu. 2. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah menyebutkan kamu juga harus sangat memperhatikan bagaimana menggunakannya, bagaimana memakainya, bagaimana memposisikannya. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jika kamu dapat, kamu bagikan kepada yang lain sesuai dengan porsi yang tepat berdasarkan petunjuk agama, petunjuk Islam. Jangan kamu kuasai sendiri. Jangan kamu batasi orang lain yang sesungguhnya juga diberi hak untuk turut menikmati apa yang dititipkan kepadamu itu. Sehingga kemudian bisa meninggikan derajatmu, mengangkat dirimu. Kamu menjadi orang yang diridhai, disenangi, disukai. Tidak ada orang yang tidak senang kepada orang yang suka memberi, yang tidak hormat kepada orang yang suka memberi. Jadi yang ketiga adalah perhatikan dengan baik ketika kamu memakai. Jadi ada 3 hal yang dijelaskan di dalam hadis ini berkaitan dengan bagaimana menghilangkan, mencampakkan sikap loba, tamak, rakus, akhirnya diperbudak oleh harta itu. Yang pertama, sadari hakikat harta itu, bahwa di dalamnya ada sesuatu yang sangat melengahkan. Kemudian perhatikan bagaimana cara mendapatkannya. Dan yang terakhir, perhatikan bagaimana cara menggunakannya. Ini sebuah nasihat ampuh dari Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang hatinya bening itu tersentuh langsung oleh nasihat ini. Seperti hakim tadi itu. Apa katanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, mulai saat ini la arza'u ahadam ba'daka hatta ufariqad dunya. Mulai saat ini saya tidak mau lagi nyusahin orang lain, minta-minta sama orang lain seperti sekarang saya sering minta-minta kepadamu ini. Karena begitu mulianya tangan di atas, begitu tidak baiknya tangan di bawah dalam posisi perbandingan itu. Hatta ufariqad dunya, sampai saya berpisah dengan dunia ini. Dia konsisten dengan tekad itu, dan akhirnya setelah Rasulullah meninggal ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia dipanggil oleh Abu Bakar. Liyu'tiyahul ata, yang ketika itu Abu Bakar ingin memberinya sesuatu. Kemudian dia falayyuqbala minhu syai'an, dia tidak mau nerima sesuatu pun. Bahkan pada masa Abu Bakar, dia itu sudah dijatah. Inni u'ridu alaihi haqqahu, saya sudah sediakan untuk hakim itu haknya. Alladzi qasamallahu lahu minal fai'i, sesuatu yang Allah bagikan untuknya dari fai ini. Tetapi katanya dia itu tidak mau mengambilnya karena dia memang sudah bertekad di situ. Disebutkan di situ falam, dia tidak mau lagi yarza ahadam minan nasi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Tidak mau lagi meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Dia ingin membebaskan diri dari segala macam yang
menunjukkan dia begitu butuh terhadap harta itu, sehingga dia kemudian mudah saja minta suatu pada orang lain hatta tufiya, sampai dia meninggal. Mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan mengantarkan kita kepada sifat ini, bahwasanya harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan salah satu fasilitas yang diberikan untuk mengantarkannya sebaik-baiknya menemui Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.